Jadi buat para pendukungnya sekarang, support yang paling penting itu adalah dari para pendukung. Benar, kerahkan semua tenaga dan juga doanya ya pastinya untuk bisa mungkin bisa bernafas lebih lama, tapi ternyata Digi Faramis ditutup oleh Onyx dan Cloud beserta Joy dari sisi Alter Ego. Oke, first pick-nya kembali untuk Onyx nih. Dan untuk template bandnya masih sama ya. Kalau misalkan kita melihat dari game kedua, Melissa lagi nih berarti bandnya. Mungkin bisa ke arah Melissa lagi karena ya itu power dari Melissa dan juga Digi, Nino dan Rasi yang bisa memperkuat segi laning di area goldnya. Dan ternyata yes, Melissa again ditutup. Mereka udah planning ini berarti ya? Udah Disiapin bahkan sebelum main. Karena pas terjadi ya mereka udah langsung nge-ban yang sama 2 game berturut-turut. Sementara untuk Alter Ego, apakah ada perubahan mungkin? Tadi sempat nge-ban Kaja di ban ketiganya. Yep. Kalau sekarang mau Kaja lagi sebenarnya masih oke. Satu hero power juga, apalagi pick off power dari Onyx lumayan kuat. Dan 1-1 ternyata terkena respect ya 1-1 dari cewek tadi. karena baru aja Maniac tadi kan, powerful banget dan satu momentum sih itu bisa membuat akhirnya berubah keadaannya. Wow, ternyata ada kehadiran Sobat Onyx yang masuk ke Hall D2 ini dengan main naga-nagaan. Bener ya. Apakah kan ada Yuzong nanti ya? Hah? Enggak juga sih Enggak ya? sebenarnya. Ya dan kalau kata Ars nih, kalau dari gua, batu besar Alter Ego itu sebenarnya dari dulu RRQ. Kalau kita bisa ngalahin RRQ, kemungkinan besar kita bisa juara. Tapi ini kalau itu batu besar ini apa ini? Batu karang. Batu mungkin ya. karang ya. Memang sih kita tahu lah di playoff pun ada yang reverse sweep. Yap. Ada yang balikin keadaan dari ketinggalan 2 game di awal. Betul. Cuman balik lagi semuanya ke tangan player-playernya. Benar. Kita cuma bisa support soalnya. Iya, nggak nutup kemungkinan ya. Tapi untuk saat ini, Farsha yang di first pick oleh Onyx dan Tukeran dijawab lagi. dengan adanya Valentina dan Arlott. Ini masih menjadi 3 hero yang memang selalu kita lihat ya di match kedua kali ini. Oke, dan Beatrix kali ini muncul untuk Onyx yang tadi sempat dipakai juga oleh Nino. Sementara Fredrin tetap berada di pihak Onyx. Tergantung lagi nih, ini bisa ditaruh di mana lagi. Kalau Pasti misalkan, gitu. iya masih bisa dijawab lagi. Tapi yang nantinya second pick kan ada satu pick terakhir nih yang akan menentukan. Ini bakal kelihatan dulu 5-5-nya sebelum nanti dari Alter Ego akan ngambil satu hero terakhir tersebut. Bisa memang nanti di secondnya jadi lebih enak kan. Dia bisa nutupin ya karena kelihatan duluan dari Onyx bakal kemana nih Fredrinnya. Dari Alter Ego juga bisa nutup. Dan untuk pick ketiga nih bakal ke arah mana kira-kira marksman ya kah? Karena bisa habis loh nanti untuk marksman ya. Oke, dan sebenarnya kalau misalkan memang untuk ke arah marksman masih ada Brody juga dan ternyata Atlas dulu karena Diginya juga udah nggak ada, udah nggak perlu lagi di ban. Biasanya kan formatnya adalah di second pick ketiga Atlas langsung ban ke arah Digi, tapi Betul. Diginya udah ditutup sendiri oleh teman-teman dari Onyx. Yap, udah ditutup Diginya jadi udah aman, nggak usah buang band di keduanya, bisa untuk fokusin bandnya dia mau ke arah mana. Mungkin kalau memang bingung Fredrinnya bakal ditaruh di jungle ataupun di arah X-Villain, ya udah band yang pasti-pasti aja, romernya diperkecil. Romernya bakal dipersempit sih pasti, tapi Chow-nya Ya, terkena ya. respect. Karena memang performanya luar biasa, bisa menciptakan momen, bisa pick off juga dengan hero-hero yang penting. Bahkan dari tadi berkali-kali, Rasi loh sebagai roamer, glue-nya yang diinisiasi, tapi eksekusinya juga mantap gitu. Iya, memang mungkin harus mencari pilihan lain juga nih dari Onyx untuk sekarang. Karena jujur, Chow-nya ditutup dan mungkin dari pool hero romernya juga udah dipersempit. Sementara kalau kita lihat dari last band dari Alter Ego, sekalian sih mendingan abisin aja romernya, gak usah ragu. Yap, bakal makin dipersempit lagi. Tapi sedangkan dari Onyx mereka lebih berfokus untuk mempersempit pool dari Nino. Iya marksman ya, mungkin satu Iya. lagi ke arah Brody nanti. Mungkin bisa ke arah Brody, tapi kita akan melihat terlebih dahulu last band yang dilakukan oleh Alter Ego menuju ke arah Kadita. Ya. Oke sih, Kadita juga memang bisa ditaruh romer juga nanti dari Onyx sendiri. Sementara untuk satu band terakhir, apakah ke arah marksman lagi dan Moskov ternyata ini diarahin sebenarnya Ul. Yap. Diarahin biar marksman-nya pakai Brody. Oke, tapi di sini Alter Ego masih bisa pakai combo Barats Estes yang memang menjadi salah satu power draft mereka juga. Karena sejauh ini memang tidak ada Estes dan juga Barats yang ditutup. Iya. Mungkin kalau Estes enggak kayaknya sih. Barat iya.
Mungkin Iya, aja, iya tapi sih. kalau nggak ada nggak ada supportnya, itu agak ngeri dan Brody diarahin kan? Yap, Diarahin untuk pakai Brody, marksman-nya tuh dihabisin berarti semua. junglernya yang tinggal akan menentukan. Jungle untuk Jelly Boy ada di last pick-nya. Oke, berarti sejauh ini memang udah kelihatan ya, nggak akan ada flex pick. Ya, Atau mungkin sebenarnya bisa aja sih. dari AE Nantinya bisa Valentina aja. jungle gitu kan kita sering banget lihat juga. Atau Arlott Ya, jungle, ya kan bisa. ada beberapa kali. Atau kita akan melihat terlebih dahulu 2 yang akan langsung diamankan dari Onyx. Nah, ini moment of truth-nya nih, bakal kelihatan di sini. Bakal kemana Fredrin ya? Ke XP lane kah? Atau ke jungle kah? Serta rumornya ini bakal ke arah mana nih? Hero tank juga kah? Kufra sementara masih open sebetulnya. Paramis sudah nggak ada, tapi ternyata adalah Lancelot. Dan juga romer yang akan diamankan oleh Keyboy adalah Kufra. Kufranya. Keluar lagi Kufra dari Keyboy. Kita udah lihat beberapa kali bahkan ya dari setup ataupun momen yang dibikin oleh Keyboy dengan Kufranya ya. Ini menarik banget dan untuk last pick jungle untuk Silly Boy seharusnya. Oke, jungle apa yang akan bisa beradu dengan Lancelot? Masih ada Martis? Martis Atau paling. kalau misalkan emang mau maksa ya Akai juga bisa. Kalau Akai ya dia bisa jadi mimpin rotasi juga nanti dengan heavy spinnya. Kalau Martis dia cukup mandiri dan kontesnya juga lumayan enak nanti. Dia punya immune, sama-sama punya debuff juga sebenarnya kalau dari Akai. Tapi tergantung kali ini powernya aja atau nyamannya ada di arah mana. Karena dengan adanya Kufra kayaknya Assassin cukup sulit. Hellcard. Oh bahkan Hellcard muncul di game yang ketiga. Oke, Hellcard yang muncul. Di sosok jungle sebenarnya untuk farming speednya cepat dari Hellcard. Dan mungkin ya nanti untuk split push metode juga bisa dijalanin nih sama Hellcard. Karena dia punya attack speed yang lumayan cepat, itu yang pasti. Dan yang kedua, ini adalah match point untuk Alter Ego. Mereka harus all in di sini. Yes, dan ini akan menjadi penentuan match point untuk Onyx. Tapi kita mau tanya dulu, ini akan berakhir 3-0 atau 2-1? 3-0 atau 2-1? Wow, MPL Arena minta tepuk tangannya. Masih semangat. Masih tetap mendukung tim favoritnya masing-masing. Malah makin rame loh. Makanya. Ini lihat kursi-kursi belakang juga sekarang udah penuh. Betul. Menjadi sampai saksi depan-depan. ya. Siapakah Sono-sono. yang akan nantinya beranjak ke Grand Final. Yap, mewakili Indonesia juga nanti di babak MSC. Dan let's go, kita masuk ke Lane of Down kali ini. Onyx, Kairi yang pasti kita tahu start dari arah orange buff. Sementara Alter Ego, buset. 3 orang nih yang ngebantuin DPS di arah purple buff. Ya karena riskan juga untuk diganggu ya. Apalagi dari Hellcard ini memang agak sedikit lebih lama dari untuk segi farmingnya. Dan bahkan udah mulai berhasil untuk mengamankan buff masing-masing. Belum ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Tapi Suns di-trigger dengan ada Wings by Wings untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Adu poke terjadi di area middle. Oke, sementara masih aman. Walaupun rotasi nanti dari Sun mungkin bisa lebih cepat ya dengan Wings by Wings. Ya kita tahu lah mobilitasnya dia bisa hindarin obstacle juga bakal lebih cepat dan ternyata tidak tinggal diam di mid lane. Oke, tapi perfect match menuju ke arah Suns. Purify. Tapi Suns masih bisa mundur. Tyrant's Revenge masih belum mendapatkan target yang optimal sehingga hanya menghadirkan presensinya aja dan menjadi geretakan untuk membuat Alter Ego kali ini harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan rotasi sebenarnya kita lihat dari Alter Ego juga ada Hellcard yang udah invasi ke jungle nih. Sama sebenarnya. Dan nanti turtle-nya akan ada di atas. Jadi Alter Ego mungkin bisa lebih enak untuk setupnya. Alter Ego bisa lebih enak, terus siapapun yang bisa dapetin turtle dapat gold juga. Tapi kalau misalnya kalian mau dapetin diamond juga bisa. Get up sampai dengan 1936 All-Star Promo Diamond. Langsung join sekarang. Ya login dulu dah ya. Pokoknya yang lagi nyantai-nyantai login dulu dan nonton. Oke, dan Dark Nightfall sudah mulai terbuka juga dengan ada tabrakan. Tapi backup yang dilakukan dari seorang Keyboy ternyata masih belum berhasil untuk menyelamatkan Suns dari satu sergapan yang dilakukan oleh Alter Ego. Hampir aja tadi. Pas banget dari Tyrant Revenge-nya keluar di saat-saat yang tepat. Sementara kalau kita melihat setup dari turtle pertama bahkan sudah mulai dikuasai kali ini tempat dari turtle pit-nya udah dipegang sama teman-teman dari Onyx. Oke, dan untuk saat ini Turtle yang sudah mulai di setup terlebih dahulu setup position dan Pai sudah mencari informasi di mana keberadaan dari teman-teman Onyx. HP yang tersisa dari Turtle yang pertama tersebut perfect match kali ini sudah terbuka tapi Kairi yang masih bisa mengamankan dengan adanya satu buat Tyrant's Revenge yang dikeluarkan dan bahkan ini peperangan yang gak berhenti karena Kairi yang ternyata berhasil untuk ditumbangkan. Rasi ditukar dengan Kairi. Udil masih belum selesai sepertinya karena Udil coba untuk kepok. Dia coba untuk bikin paling enggak ada yang mundur, ada yang recall ke arah base. Ngebaying time lagi.
untuk gold lane keduanya masih bermain safe, dan kalau misalkan kondisi seperti ini, jujur untuk Beatrix akan lebih enak nantinya karena dia untuk laning sebenarnya Beatrix dia nunggu level 4 baru bisa punya power buat clear minion. Iya, dengan Nibiru Station. Tapi kalau misalkan kalian juga punya teman mabar nih, kalian ajakin langsung ke Pakuan Mall Surabaya karena ada event All Star di sana 515 dengan di tanggal 13 sampai 16 April. Ya, rame banget di sana berarti nanti ya, bisa ketemu sama KOL, bisa mabar, pokoknya banyak banget keseruan yang akan ada di Bahkan sana. aku di spill ada bintang tamu loh dari luar negeri. Oh gitu? Tapi untuk saat ini kita kembali kepada gamenya di mana Udil dipaksa untuk mundur. Tanrus belum berhasil untuk bisa menumbangkan Udil yang langsung sigap untuk mundur terlebih dahulu. Tapi kita bisa melihat di arah bottom lane nampaknya cewek yang harus bermain teraman di teritorialnya. Tapi peperangan mulai terjadi dengan ada Federasi dari belakang dan bahkan Fataling belum kena karena siapa-siapa Shadow Transition. Dan Deadly Stinger ternyata Sally Boy yang berhasil untuk ditumbangkan karena Keyboy berhasil juga untuk mengeluarkan Tyrant's Rage-nya. Walaupun Keyboy harus merelakan nyawanya, satu tukar satu tapi Roamer tukar jungler. Makanya nih, sebenarnya tadi follow up yang diinginkan oleh Shelly Boy sebenarnya udah masuk pas banget loh. Shadow Rush-nya udah kena, tapi cepet banget loh. Ini backup dari Onyx dan bahkan purple buff-nya udah diambil lagi sekarang. Ya, dan ini udah mulai terinvasi si jungle-jungle yang dimiliki oleh Sally Boy. Walaupun sebenarnya Sally Boy di sini udah menorehkan 2 assist-nya. Gak yang terlihat sangat-sangat fall off, tapi nampaknya Pai final slash-nya bisa di-deny dengan Phantom Execution untuk mundur ke arah belakang. Dan bahkan kita bisa melihat di arah top lane 1v1 situation antara kedua belah XP laner. Memang ini akan menjadi Infinity War dengan HP yang tebal, tapi nampaknya orange buff dari Sally Boy berhasil untuk dicuri di tangan dari Kairi, dan Turtle pun sekarang setup sudah mulai dilakukan tanpa adanya kontes karena Alter Ego Esports. Mereka harus merelakan Turtle yang kedua kembali. Oke, 2 kali Turtle yang diamankan oleh Onyx. Sementara kalau dari segi gold 1300, mungkin di 4 menit awal ini gold yang terbilang lumayan. Ya kita tahu untuk di awal kan nyari gold nggak bakal jauh perbedaannya. Dari segi kill sebenarnya Alter Ego lebih unggul loh. 3 kill untuk Alter Ego dan 2 kill untuk Onyx. Tapi Sally Boy nggak dapetin 2 kali loh. Tadi purple buff hilang, orange buff ke steal. Dan akhirnya membuat ya goldnya Onyx jauh lebih unggul. Makanya keuntungannya sebenarnya ada di Onyx memang dengan invasi-invasinya tadi. Walaupun killnya memang diunggulin dan itu nggak jadi masalah. Gold lane-nya masih bisa farming, Keyboy-nya juga udah siap untuk nge-backup dan rotasinya bakal ada ke arah gold lane. Oke, tapi nampaknya Nino yang harus mundur terlebih dahulu dengan ada Feeder Ice Track yang sudah dihempaskan dari sisi Sunset, bahkan Fataling kena terhadap seorang Keyboy tapi gak ada damage yang masuk nampaknya, tapi Rasi dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur ke arah belakang, tapi nampaknya gak bisa bertahan terlalu lama walaupun dibalesin dengan ada Feeder Ice Track yang dikeluarkan oleh Udil, tapi tidak ada yang tumbang dari Onyx. Rasi menghilang tanpa adanya trade yang bisa diciptakan. Coba untuk makan ke arah Keyboy tadi, Fatalingnya dipakai untuk solo target dan itu nggak bisa tumbang. Sementara lihat bottom lane-nya udah di zoning habis, Sans yang ada di bagian depan. Dia nggak punya Vita Strike, tapi nggak masalah. Kehadirannya dia tadi dengan Wings by Wings bisa mengusir, paling nggak mukul mundur sedikit lah dan ngasih space buat cewek gebuk. Oke, nampaknya Sally Boy harus mundur terlebih dahulu dengan Shadow Transition walaupun dengan final slash yang udah keluar dari Pai, mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari Onyx dan Kairi beserta Boots. Mereka harus mengurungkan niatnya dan bermain secara bijak dan hati-hati. Permainan disiplin yang dilakukan oleh Onyx membuat mereka sekarang unggul di angka 2.700. Tapi again, challenge prediction memang masih 100% mengarah ke arah Onyx. Ya, masih sama dari game kedua dan balik lagi masih tetap prediction ya. Jadi ya kita tahu lah namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Sementara untuk di gamenya kembali kali ini tiba-tiba hampir 3.000 goldnya diungguli oleh Onyx dalam waktu 2 menit. Tiba-tiba langsung nge-swing lagi dari goldnya dan di Turtle mungkin bisa jadi lebih tinggi atau Alter Ego bisa mengejar ketertinggalannya. Iya, karena climbing gitu loh dari Onyx. Oke, dapetin Turtle 1, dapetin buff 1, dapetin poin eliminasi tanpa bisa di trade. Akhirnya lama-lama menggunung. Dan ini yang terjadi, keunggulan yang bisa diamankan oleh Onyx di menit yang ke-6. Sekarang mereka memberikan pressure besar lagi. Tapi perfect match, kali ini terbuka, Sans dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Keyboy yang ternyata terjebak sendirian dengan Tyrant's Rage. Tapi nampaknya Keyboy masih bisa bertahan untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh Alter Ego. Tapi di sisi lain, ada Turtle yang ternyata tadi berhasil untuk didapatkan. Menjadi perfect Turtle, tapi Sally Boy bakal coba untuk dikejar dan flicker beserta Oppressor West berhasil untuk menumbangkan Sally Boy. Nino mencoba untuk mencari satu nyawa yang bisa ditumbangkan, tapi ternyata di sisi lain Rasi yang berhasil untuk dilumat habis. 2 pertarungan di 2 tempat yang berbeda. Keduanya diungguli oleh Onyx. Sally Boy tumbang di bagian purple dari orange buff-nya.
Sementara di bottom lane Rasi juga down. Bahkan kali ini kita lihat Kiboy di arah depan dan gak bisa dipanis sama sekali. Gak bisa. Tadi dia kena damage dari 3 orang. Dia Tyrant's Rage baru flicker. Dan dia gak tumbang. Dan banyak banget keuntungan yang bisa didapetin. Rasinya di bawah down. Turtle-nya dapat secara sempurna. Purple buff diinvasi. Dan bahkan kali ini Sally Boy harus dipaksakan mengeluarkan Shadow Transition-nya karena ada tabrakan yang dilakukan oleh Kiboy dengan Tyrant's Revenge-nya. Oke. Sementara untuk pergerakan Alter Ego kali ini, mungkin memilih untuk melakukan split push bisa jadi solusi juga. Untuk fight yang besar banget, masih ada kok keunggulan dari Alter Ego dari segi crowd-nya. Dia punya Rasi dengan fatalingnya nanti. Hanya ada satu Purify dipegang oleh Onyx yaitu di Suns. Oke, tapi Nino masih mencoba untuk menghancurkan satu outer turret. Kairi versus everybody, 1 versus 4 dan bahkan Kairi masih bisa menumbangkan Nino. Kiboy is coming dengan Tyrant's Rage tapi bisa dihindari dengan Final Slash. Terpukul mundur Kiboy sehingga Onyx kali ini masih ingin lebih. Rasi yang mengeluarkan sebuah fataling kali ini masih masuk ke dalam satu yang yang berdiri tapi Rasi yang justru berhasil untuk ditumbangkan. Begitupun dengan adanya Pai yang dipanis 3 player dari Alter Ego. Berhasil untuk dihilangkan tanpa adanya trade again and again. Di bagian mid pun cewek, dia fokus untuk ambil turret bersama dengan Suns. Gak ada yang bisa ngedefense, harus merelakan kali ini inner turret di mid lane bisa ditumbangkan. Setup kayak gimana lagi? Tadi udah ada fataling masuk ke dalam turret. Tapi masih bisa dihindari dan bahkan gak ada yang tumbang sama sekali dari Onyx. Bahkan Sally Boy. Wah ini Dark Knight Falls-nya dibuka untuk mundur tapi ditabrak, di flanking lagi dan dibegal. Sally Boy kali ini masih bisa mundur dengan Shadow Transition tapi damage-nya dari cewek terlalu besar. Tapi lihat Rasi yang masih mencoba untuk melakukan dari counter initiate. Boots yang menjadi garda terdepan untuk Onyx nampaknya masih belum bisa diangkat dan bahkan dibalesin lagi. Dihindari dengan final set tapi dari arah belakang dengan Feeder Ice Strike membuat damage tapi besar work. Membuat dari Nino kali ini berhasil untuk dihilangkan bahkan Udil gak bisa bertahan terlalu lama dan begitu pun dengan adanya Rasi yang harus hilang tapi Kairi masih ingin lebih mengejar keberadaan dari Pai dan 4 player dari Alter Ego harus down. Tanpa adanya bayaran sama sekali, lihat pergerakan dari Suns. Dengan recall-recallnya, in-game item baik dunia games kita bisa melihat juga di mana perbedaan item dari masing-masing role-nya. Ini cukup mengerikan ul 11.000 gold. Perbedaannya di menit yang hampir ke menit 10. Lihat di compare dari sisi manapun, Onyx menang jauh. Ya dan power dari pick off yang harusnya dilakukan flanking dari Sally Boy dengan Dark Knight Falls-nya. Dia bisa memberikan surprise attack dari belakang. Ini bisa dihindari dengan cukup baik. Walaupun Lord yang pertama, Lord yang belum ter-enhance kali ini udah berjalan ke arah base turret-nya. Boots masuk ke dalam satu base turret tersebut dan tersapu dengan adanya Final Slash. Boots berhasil untuk dipanis tapi base turret pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan dari Alter Ego. Tapi Suns, lihat dia wings by wings ke depan. Dan men-trigger dari Alter Ego untuk keluar dari benteng pertahanannya. Kehadiran dari Suns-nya aja udah bikin teman-teman dari Alter Ego tuh bingung mau ngapain ya, kita makan atau enggak ya. Serba salah, sebenarnya ada Purify juga dari Suns. Kalau misalkan di Fataling, jatuhnya itu malah akan repot. Di counter dengan Purify, masih ada Kiboy juga nanti bisa counter setup Tyrant Revenge, dari Tyrant Rage. Dan damage-nya cukup, ada cewek juga tadi di dekat sana. Dari segi goldnya udah jauh banget, gold difference by UBS Gold melihat dari cewek deh. 9.000 berbanding dengan 6.000 dari sisi gold lane-nya beda 3.000. Ya. Ini perbedaan yang bahaya tau. Dan ini juga bahaya sih. Ada yang sneaky peeky di sana. 10.000 network yang digugurkan oleh Onyx. Tapi lihat Sally Boy yang kali ini terjebak dan bahkan follow up damage dari Suns. Membuat Sally Boy harus dihilangkan begitu saja. Kiboy mencoba untuk masuk dengan Tyrant's Revenge tapi dihindari dengan Final Slash pula. Torn Apart Memory masih belum memiliki stack yang maksimal sehingga damage-nya masih belum terasa di tubuh dari teman-teman player Onyx. Oke, dan kali ini bahkan tanpa Lord ya. Lord yang udah selesai tadi dan gak ditunggu kali ini, masih 40 detik. Mereka mau coba mungkin ngepoking ke arah base turret-nya. Suns yang ada di depan semua di zoning habis. Alter Ego jadi gak dikasih main, gak dikasih maju sama sekali. Kemarin yang recall-recall kan Kiboy gantian, dan sekarang giliran lo ya Suns ya. Nah itu apa Kiboy? Kiboy juga, di depan gak kelihatan. Kurang depan katanya. Kurang depan. Kalau Suns terlalu depan dimakan nanti. Bener juga, tapi memang Suns ini wings by wingsnya untuk ngebait loh. Untuk maju, untuk mancing. Siapapun ayo makan nih jebakan gue nih. Dan ternyata lagi-lagi Suns mengeluarkan Feeder Ice Strike untuk memukul mundur pergerakan dari Alter Ego melihat Lord yang kedua akan segera muncul. Buset, perbedaannya masih ada di 11.000 ya. Masih belum berbeda sama sekali. Tapi kali ini dengan Lord yang sudah muncul, mungkin Alter Ego bisa ngambil sedikit advantage dengan melakukan split push. Karena kalau misalkan mereka all in ke Lord, mungkin nggak ada yang jaga di bawah, bisa jadi diambil juga
turretnya. Atau kalau ada yang jaga mungkin satu bisa dipunish. Tapi tetap harus hati-hati, perbedaan goldnya ini ngeri banget loh. Coba lihat gimana caranya dari Onyx melakukan zoning out, trappingnya. Ada yang satu di kanan, ada yang satu di kiri nyari informasi. Dan ternyata nggak ada gangguan yang terjadi untuk eksekusi terhadap Onyx. Mendapatkan Lordnya tanpa adanya kontes. Gratis. Ya. Gratis. Nggak ada kontes sama sekali. Sebenarnya terlalu resiko kalau mau dikontes. Serius, walaupun memang dia punya rasi ya dengan Atlas. Ya kita tahu lah fatalingnya Atlas. Dia bisa ada di bagian depan terus makan beberapa banyak target. Seandainya kena semua pun, takutnya damage-nya nggak cukup loh. Benar. Dan ini udah adu-adu recall aja ya. Yang satu tas-tas warna biru, yang satu warna merah. Pilih yang mana, ngadu. Tapi memang dengan adanya Lord yang sekarang udah berjalan, Lord in hand akan menjadi dobrakan lagi. Tinggal dikawal aja oleh teman-teman dari Onyx. Dan gimana Alter Ego, mereka harus defense terlebih dahulu. Mereka harus bisa mempertahankan, tapi Celiboy menunjukkan dirinya dan bahkan dari Kairi mengejar keberadaan Celiboy dan Falls coba untuk mundur terlebih dahulu dari Celiboy. Mampukah dia bertahan? Celiboy dengan HP yang gak terlalu banyak karena Lordnya yang sekarang udah berjalan ke arah base. 4 player dari Alter Ego masih mencoba untuk defense dan nampaknya Lord yang kedua pun masih belum bisa menembus lini pertahanan dari Alter Ego. Iya, Final Slash masuk, kali ini dibanting. Fatali keluar dan masih coba untuk di defense. Kali ini Udil mundur ke bagian belakang. Kairi juga. Wah, ini Kairinya mau ngejar Udil banget. Kairinya mau ngejar Udil banget dan HP-nya udah kekikis banget tapi memang masih terlalu dalam. Dengan kalkulasi yang matang Onyx, mereka masih bisa untuk mundur terlebih dahulu dan reset. Dan kita bisa lihat base turret di arah bottom lane pun kayaknya udah gak akan bisa lagi dipertahankan karena Boots sudah masuk dari area dalam. Dan bahkan kali ini Pa yang menjadi target operasinya. Final Slash belum terbuka lagi tapi hanya ada Boots saja yang menjadi targetnya. Dan gak bisa di follow up terlalu banyak. Karena masih butuh waktu banget untuk bisa numbangin Boots. Oke, garis besarnya masih bisa ke defense karena masih belum hancur semua. Masih ada satu base terakhir. Dan tetap gak mau pulang dari Onyx, tetap menjaga daerahnya. Mereka buat Alter Ego nggak keluar sama sekali dari area base-nya. Tapi cukup nice try tadi percobaan dari Celiboy. Di bagian bottom lane dia coba untuk nge-cut. Walaupun nggak bersih ya. Tapi itu bisa nahan minion yang ada datang dari bawahnya itu jadi terlambat hadir. Ketika Lordnya udah sampai di area base-nya. Sehingga sekarang 13.000 perbedaannya dari item in-game equipment by Dunia Games pun kita bisa melihat nih. Dari sisi manapun mungkin ke arah jungle-nya. Kita lihat tadi Celiboy kena hit dari Kairi aja. Itu sakit banget. Padahal lihat itemnya cuma ada War X dan juga Rose Gold yang bisa nambahin damage. Tapi karena perbedaan level dan juga perbedaan item itu yang bikin damage-nya sakit banget. Wah, itu siapa yang sangka tiba-tiba dia melandas tapi Renner apati dari cewek. Kena 2 orang loh. Dan itu hampir tumbang karena tersisa sedikit lagi HP-nya. Dan cewek sekarang secure dengan Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor sekarang nambahin lari juga nanti ketika ke-trigger. Ada shield juga, defensif enak banget untuk Marksman. Oke, nampaknya Keyboy kali ini terjebak sendirian tapi masih ada immortality. Dan dari Alter Ego mereka nggak mau all in terhadap Keyboy. Shadow Tradition dan bahkan kali ini hadang pergerakannya dengan Keyboy. Menjadi penyelamat sehingga Kairi tidak menjadi target dan bahkan Celiboy yang down. Mencoba untuk langsung saja berfokus ke arah base-nya. Bila dari belakang, pada saat sudah mulai dibuka juga tapi Boots sudah masuk. Dengan approach sudah mulai dibuka dan bahkan Fataling kena 2 orang sekaligus. Torn apart memory, damage-nya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Onyx. Dan bahkan kali ini, Pai-nya menelan begitu banyak damage. Wave minion di arah bawah. Mencoba untuk mengantarkan tapi Sun sekali berhasil untuk dihilangkan. Passive execution dari Kairi. Mampukah dia bisa bertahan tapi Boots kali ini harus dihilangkan nyawanya. 2 player dari Onyx menghilang tapi lihat base-nya. Terbuka dengan amat sangat lebar, masih ada Kairi yang langsungnya berfokus ke arah base-nya. Onyx yang berhasil maju ke babak Grand Final. Dan mendapatkan 1 tiket langsung ke MSC 2023. Onyx sebagai Grand Finalist pertama di MPL Indonesia Season 11 yang harus menumbangkan Alter Ego dan mereka harus berjuang kembali melalui lower bracket.